Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa beberapa saham. Yang pertama ada Bumi, kedua BRMS, ketiga NRG, keempat Dewa, kelima BNBR, keenam BP, ketujuh ASI, kedelapan Auto, kesembilan IMAS, dan terakhir IMJS. Langsung saja ke saham pertama, ada Bumi yang ditutup menguat tipis 1,16% ke harga 173. Kalau dia transaksi asing belum dibuka, langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Bumi kembali rejection dan ini uji kedua kalinya. Kelihatan ya, support 170 diuji dua kali, sebelumnya di November, sekarang di Desember. Dan dia membentuk candle hammer yang semestinya candle seperti ini nih ada lanjutan naik ya. Karena kelihatannya koreksi sebelumnya hari Kamis itu koreksi volume kecil dan hari ini kembali rebound dengan volume besar dan tutupannya pas di EMA 60-nya. Cuman hati-hati, EMA 60 sudah mulai melengkung ke bawah ya. Tapi selama dia nggak balik lagi ke bawah 170 sih masih oke. Semoga aja ini sinyal untuk dia kembali mencoba konsolidasi dan pelan-pelan naik ke atas lagi terdekat 180 kemudian 200. Kalau dilihat dari candle weekly-nya jelek memang ya. Dia sudah membentuk lower low dan lower high. Kecuali besok dia ada tarikan yang sangat kuat, bisa tembus 180, 182 ya oke. Tapi kalau cuman di 170, di 173 itu menurut saya sih masih rawan ya. Bisa aja Seninnya malah anjlok lagi jebol 170. Hati-hati pokoknya untuk Bumi kalau jebol 170. Seperti itu untuk Bumi. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRMS yang ditutup di harga 174 terkoreksi 1,13%. Kalau dia transaksi asing belum dibuka, langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BRMS kembali rejection juga, support 170 dipertahankan, tapi sayangnya gagal menembus EMA 60, garis hitam ini dia masih tutup di bawahnya. Tapi candlenya bagus ya, ada rejection dan ini uji kedua kali 170. Ya ini sih semestinya kalau market besok rebound ISG hijau, ada peluang BRMS pelan-pelan juga naik. Target terdekat 180 dan sama untuk BRMS itu 190 tembus itu baru mencoba uptrend. Ini udah sebulan lebih dia konsol dan belum naik ya. Yang semestinya naiknya cepet ternyata konsolnya yang lama. Jadi seperti itu. Untuk BRMS kondisi seperti ini ya jangan sekali lagi tutup di bawah 170. Itu rawan kalau dia tutup di bawah 170 untuk BRMS. Seperti itu untuk BRMS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada NRG yang ditutup di harga 302 menguat 4,13%. Kalau dia transaksi asing belum dibuka juga, langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, NRG hari ini juga sempat turun tapi kemudian ditarik naik. Apakah ini bertahan? Ya semestinya harus bertahan di atas 300. Itu dulunya resisten kuat dan dijebolnya ya. Dan ya ini ada bisa jadi koreksi ABC. Tapi kalau dari bawah ini udah naik tinggi ya. Cuman ini masih oke untuk NRG selama di atas 300. Pokoknya kalau dia merah lagi besok ya udah gagal. Semestinya seperti itu. Karena kalau besok dia merah jebol lagi tuh supportnya 300, bukan ke 280 dia. Bisa ke 240, 250 ini. 250 ya arahnya untuk NRG. Dan ini kan dia udah membentuk satu lower high dan lower low. Ya, kita lihat nih 320 tembus gak? Dan kalaupun dia tarik trennya ya bisa seperti ini. Naik sebentar mungkin ke 320, 340 koreksi lagi. Dan hati-hati pokoknya 300 tuh support kuncinya. Kalau dia gagal bertahan di atas 300 sangat berpeluang ke 250 untuk NRG. Jadi seperti itu. Untuk NRG kalau dilihat dari candle weekly-nya karena besok terakhir kurang bagus ya dan volume juga meningkat di atas dan NRG ini kan masih repo. Jadi ya yang penting ikutin aja kemana arah sahamnya ya. Kalau nggak sesuai plan stop loss dulu. Harusnya seperti itu ya. Jadi kalaupun naik menurut saya 320, 340 itu maksimal lah untuk NRG. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Dewa yang ditutup di harga 54 terkoreksi 1,81%. Kalau dia transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal Dewa ada jelek. Dari bawah 55
ya. Dia sempat menyentuh 52, dekat lagi 50, parkir bus kalau dia di 50 ya. Hati-hati nih Dewa. Yang perkiraan saya bisa nggak parkir, tapi kalau kayak gini pokoknya hati-hati. Kalau mau titik aman pertama, Dewa harus naik ke 57, 58. Di bawah itu gawat. Dan ini ada candle doji atau sinyal untuk perlawanan buyer ya. Ya lihat besok kalau hijau di atas 58 tutupannya itu cukup bagus untuk Dewa. Yang penting jangan balik lagi merah dan tutup di bawah 5,54. Seperti itu untuk Dewa. Ini high risk ya karena dekat dengan 50. Hati-hati. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BNBR yang ditutup di harga 69 terkoreksi 2,81%. Kalau dia transaksi asing belum dibuka, langsung saja ke teknikalnya. Teknikal BNBR hari ini naik tipis ya. Dia sempat ARB tadi kemudian ditarik naik dan agak rawan. Kalau di bawah 70 agak rawan. Kalau dia membuat swing low-nya di 6970 berarti besok harus hijau, harus tutup di atas 70 untuk BNBR ya. Kalaupun ada yang beli di 67, 68, 69, kalau mau stop loss saja jebol EMA 60-nya ini garis hitam di 65. Berarti 64 tuh udah cut aja ya, berarti gagal. Ya semestinya ini jadi swing low-nya. Jadi candle hari ini nih harusnya jadi swing low dan besok hijau lagi tutup di atas 70. Itu bagus kalau seperti itu polanya untuk BNBR. Jadi seperti itu untuk BNBR. Langsung saja ke saham selanjutnya ada BP yang hari ini ditutup juga menguat 4,51% ke harga 185. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker semarinnya BP ada akumulasi dari brokernya ya. Ini saham repo ya wajar yang maintenance-nya tetap CEE. Langsung saja ke teknikalnya untuk BP kembali rebound ya, dan 180 masih dijaga. Dia sempat ke 130, supportnya bukan di 160 ya, ternyata di 180, di 170 udah mantul nih. Jadi kondisi seperti ini apakah ada continuous pattern dan dia bisa break lagi 190? Kuncinya 190 tembus itu bisa lanjut kembali up trend untuk BP ya. Jadi seperti itu aja untuk BP. Kalau baru beli harga sekarang ya sudah kurang ideal. Kalau belinya ya di 180, 170 itu, dan ya tutup di bawah EMA 20, EMA 60, dan kalau dia tutup di bawah EMA 20-nya garis biru ini ya stop loss ya. Hari ini dan hari ini dan kemarin kan dia mantul dari EMA 20-nya di 170. Seperti itu untuk BP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ICE yang ditutup di harga 5.675 terkoreksi 0,87%. Kalau dia transaksi asing net sell, bahkan minggu ini udah hampir lebih dari setengah triliun ya asing dijual. ASI dijual. Kalau di broker sebenarnya ASII masih ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ASII sudah offset ya, 5.800 dijebol, itu adalah neckline double topnya, tapi bisa rejection asal besok naik ke atas 5.800 dari harga sekarang. Berarti dia harus naik 200 poin, berarti harus naik 3%-an, 2%-an kan cukup tinggi nih. Kalau besok ada technical rebound, siapa tahu ISG ditarik naik cukup besar, bisa jadi ada tarikan besok ya. Pokoknya besok harus hijau, ASI minimal tutup di 5.800. Kalau enggak, apakah konfirmasi double top dan turun lebih dalam ya ISG crash. Kalau IC ini turun sampai di bawah 5.000 crash, ISG pasti. Jadi kemungkinan menurut saya ya 52 ini lah. Nah, area ini akan dijaga oleh ASI. Kalaupun dia turun lebih dalam, mungkin ke 5.300, 5.200 naik lagi pelan-pelan ya. Tapi tetap ya double top itu kalau konfirmasi turun ya biasanya ISG-nya crash juga. Kita lihat aja ISG bertahan ya di atas 6.600. Kalau nggak bertahan jebol juga ya bisa jadi ICE bisa ke 5.000 sampai 4.800. Seperti itu ya. Untuk ICE kondisi seperti ini dia di bawah EMA 20, EMA 60. Kalau dilihat dari candle weekly-nya, karena besok terakhir volume meningkat buangan, berarti besok dan minggu depan kalau ada candle rejection, ini kan candlenya merah nih. Kalau besok bisa tembus di 5.800 bagus. Tapi kalau ternyata gagal tetap bertahan di bawah, tinggal lihat Senin Selasa. Dia harus nutup penuh candle minggu ini. Itu aja untuk ICE ya kalau mau bagus. Jadi seperti itu. Masih ada peluang asik atas, masih ada peluang 1 minggu ke depan. Itu kuncinya untuk ICE. Seperti itu untuk ICE. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada auto yang ditutup di harga 1.460 terkoreksi 0,34%. Kalau dia transaksi asing net sell.
Kalau dia broker summary-nya auto diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ada rejection di 1400 ya. Nih kalau ada yang makan tadi nekat tuh lumayan profitnya 50 poin, 3% dapat ya. Dan apakah ini swing low? Ya semestinya jadi swing low. Yang penting SG aman. Besok misalnya ICE pelan-pelan naik, minggu depan pelan-pelan naik, auto akan ke 1500-1560-nya lagi. Ya, ini dia ada membentuk candle rejection, ekor panjang, body kecil, itu bagus. Kuncinya jangan turun lagi dari 1400. Kalau ada yang beli di area tutupan, hari ini juga ya, yang penting kalau dia merah lagi jebol 1400, pertimbangkan stop loss. Di bawah EMA 60-nya ini stop loss saja. Ya paling cut loss-nya 4%, 5% lah. Target profit 1560, sekitar 4-5% juga. Jadi seperti itu. Untuk auto, tapi ini disclaimer on, dianalisa kembali, jangan ditelan mentah-mentah, dan juga bisa dimodifikasi, diubah sesuai kenyamanan Bapak Ibu untuk trading plan ya. Jadi seperti itu. Untuk auto, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMAS yang ditutup di harga 870, terkoreksi 1,13%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia broker summary-nya IMAS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IMAS jelek ya, di bawah 880, kecuali besok dia rejection ini udah 3 hari dia di bawah, tapi ada candle hammer. Kalau besok hijau tutup di atas 880 cukup bagus, berarti sinyal untuk dia rejection. Cuman kalau besok lanjut turun ya udah tinggalin aja. Kalau ada yang beli di area 880, 870 itu kalau dia merah lagi besok tinggalin. Ya menurut saya seperti itu. Kalau mau bagus besok harus hijau. Minimal tutup 880, berarti harus naik sekitar 1,5% ya udah cukup untuk IMAS ya. Kalau dilihat dia koreksi belum kecil ya, cuman belum. Besok kan terakhir, lihat aja besok bisa tembus kah 880-nya. Kalau dia tembus bisa jadi rejection juga. Ini polanya nih, dia membuat swing low-nya aja di area ini dan pelan-pelan naik lagi. Kuncinya 880 jangan jebol atau harus naik besok dan lusa. Kalau baru beli di harga sekarang 30 poin toleransinya. Bisa di 840 stop loss saja kalau berminat, dan ini disclaimer on. Seperti itu untuk IMAS. Langsung saja ke saham terakhir. Ada IMJS yang ditutup di harga 304, menguat 2,7%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker summary-nya IMJS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IMJS naik lagi di atas 300 ya. Ya ini sepertinya ya kalau dilihat nih polanya dua saham grup IMAS Indomobil ini bisa jadi swing low minggu ini. IMAS nih swing low-nya di 880. Ini kan kelihatan dulunya resisten. Dan IMJS swing low-nya di 300. Ini dia sempat turun 290 terus tarik naik. Lumayan juga tadi. Bisa dapat 3% ya. Saya nggak perhatikan. Cuman likuiditas kecil ya. Lot-lotnya tipis tuh untuk IMJS. Jadi kalau ini konfirmasi swing low atau pola pattern flag, ini tiangnya, targetnya bahkan tembus nih lebih dari 340, 350. Nih dihitung dari bawah ke atas. Nih kalau tiangnya ya. Ini kan polanya pola bendera pattern flag dengan target. Bisa tarik seperti ini. Targetnya bahkan 400. Ya oke nih ya. Kalau minat, pokoknya kalau yang ada yang coba besok beli, tapi ini disclaimer on ya. Jangan ditelan mentah-mentah. Sesuaikan keputusan masing-masing ya. Kalau bingung ya harus belajar, kuncinya itu. Ini menurut saya kalau minat ya tinggal stop loss kalau dia balik lagi di bawah 300, 290 kah, 286 kah, atau ya pokoknya di bawah EMA 60-nya nih ya semestinya sih stop loss. Seperti itu ya, sekitar 14 poin ya 5% lah stop lossnya. Tapi ini disclaimer on. Seperti itu. Kalau dilihat dari candle weekly-nya koreksinya belum kecil ya, dan koreksi minggu ini 3%. Itu pun besok belum pasti kan, besok kalau ditarik naik sampai 320 bisa jadi hijau minggu ini. Kita lihat aja besok ya. Pokoknya jangan turun dari 300 untuk IMJS. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.